Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat fatayat yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan ketika Allah turunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas terhadap petunjuk tersebut, dan sebagai pembeda mana yang benar dan mana yang salah. Allah juga telah berfirman, Qad ja'atkum maw'idhatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmah. Telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian sebagai petunjuk untuk kalian, sebagai rahmat untuk kalian, dan sebagai obat penyembuh penyakit-penyakit hati pada diri kalian. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Al-Quran adalah rahmat dan kasih sayang Allah yang paling berharga yang pernah Allah berikan kepada manusia. Dia lebih berharga daripada diberikan usia 1000 tahun. Al-Quran lebih berharga daripada harta dunia dan seisinya. Al-Quran lebih berharga daripada diberikan paras yang rupawan atau cantik dan menawan. Al-Quran adalah hadiah atau anugerah yang paling istimewa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu, bagaimana Al-Quran diturunkan? Para ulama ahli tafsir dan ahli hadis mengatakan, Al-Quran diturunkan dalam 2 tahapan. Yang pertama, Al-Quran Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia sekaligus. Lalu, kemudian Allah turunkan Al-Quran dari langit dunia kepada Nabi SAW secara berangsur-angsur, ayat demi ayat, surat demi surat. Pertanyaannya, kenapa Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Kenapa tidak Allah turunkan Al-Quran sekaligus seperti Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia? Kenapa tidak sekaligus saja seperti yang kita dapatkan sekarang ini 1 jilid utuh Al-Quran? Kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur pada zaman Nabi? Salah satu hikmahnya adalah Al-Quran bukan hanya bacaan, tetapi Al-Quran adalah pedoman hidup, panduan kita dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, Allah turunkan Al-Quran sesuai dengan peristiwa yang sedang dialami oleh Nabi dan para sahabat. Kita menyebutnya dengan istilah asbabun nuzul. Ini menjadi bukti bahwa Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan, tapi Al-Quran untuk diamalkan. Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, petunjuk bagi manusia. Ketika Nabi dan para sahabat dalam satu peristiwa, mereka merasa kebingungan bagaimana cara menyelesaikan masalah ini, bagaimana cara menghadapi masalah ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat. Allah ajarkan Nabi dan para sahabat begini caranya. Itulah alasan kenapa Allah turunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Sebagai contoh, ketika Nabi bersama para sahabat bermalam di suatu rest area di tengah padang pasir, pada subuh hari, banyak yang mengeluh dari mereka tidak bisa melaksanakan sholat subuh dikarenakan tidak bisa berwudu, tidak bisa mandi. Pada waktu itu belum ada ayat tentang bertayamum, baru ada ayat tentang berwudu. Maka
Allah turunkan ayat tentang tayamum. Ketika kalian tidak menemukan air, maka bertayamumlah. Bersihkanlah wajah dan tangan kalian dengan debu-debu yang suci. Ini menjadi bukti bahwa Allah turunkan Al-Quran sesuai dengan peristiwa yang sedang dialami oleh Nabi dan para sahabat, dan menjadi pedoman jalan keluar bagi permasalahan mereka. Kembali kepada kita, pelajarannya adalah jadikanlah Al-Quran sebagai referensi hidup kita. Jangan jadikan Quran hanya sekedar bacaan. Ketika kita kebingungan, ketika kita bingung, tanyakan kepada Al-Quran bagaimana solusinya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.